ya pakai baju warna hijau, tahu-tahu tuh ada kayak suara orang nyinden mas. Padahal kalau ada suara yang jauh itu sosoknya dekat hanya di area luar. Tapi sambil ngeliat dia itu. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kamis Misteri bersama saya Bayu dan ada Mas Dimas. Halo, saya lagi. Gimana kabarnya Mas Dimas? Alhamdulillah. Kayaknya kemarin habis Luar podcast biasa. sama Saya- Bapak Dendra dan Bapak Revi ya? Iya, sama Oke. Mas Cindra sama Mas Revi. Kita tuh kemarin seru-seruan di studio pinjaman. Ya. Tapi itu kok kemarin kayaknya ada gangguan. Wah, itu luar biasa sekali sih itu. Kalau diceritakan hanya orang-orang yang ada di situ itu ya. Saya nggak ikut soalnya, masih Iya, kerja. kemarin masih kerja. Mungkin next bisa Boleh, lah. kita Boleh. masih ada satu segmen. Oh, beberapa segmen lagi di sana. Atau mungkin bisa collab seterusnya. Oh, bisa, boleh. Oke. Boleh saja. Nanti tunggu saja di Ya. YouTube kita selanjutnya. Nah, kali ini tadi udah bincang-bincang di belakang. Mhm. Sama kayak biasanya mau bahas apa. Sekarang kita mau bahas sesosok ya, seorang. Satu sosok. Satu sosok anak kecil, Mhm. cewek ya, Mhm. cewek. Namanya Namanya itu. sebutin ya, sebutin Ya, sekalian. itu gini sih Mas Bayu. Itu kan sebenarnya udah apa ya? Itu sebenarnya ketidaksengajaan saya. Oke. Ya, jadi kan Sorry. Saya belum mulai cerita. Iya. Jangan lupa nih teman-teman subscribe akun channel subscribe akun YouTube kita. Akun Channel YouTube YouTube kita. Ya Allah, channel YouTube kita. di mana Mas Dimas? Di Indigo Story. Oke. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan share. Terus jangan lupa follow di akun Instagram kita di @indigo.story. Oke, Oke, kita lanjutin. lanjut. Boleh sebutin namanya? Boleh. Oke. Sosok itu namanya Alena. Dia bilangnya sama aku namanya itu ya, Ya. namanya Alena gitu. Boleh diceritain tuh awal ketemu si Alena. Jadi kayak yang aku bilang tadi mas, ketemu Alena itu nggak sengaja, karena itu sering, aku tuh sering banget main malam ya, nggak malam-malam banget sih. Aku aja jam 10 udah Oke. pulang, jam 10 udah sampai rumah. Berarti kejadiannya malam. Itu malam, tapi nggak Oke. terlalu malam, itu masih sekitar jam 8. Jam 8, tapi belum ada Masih setengah banyak 9. orang berarti ya? Masih Oke. banyak orang. Jadi ini aku ceritain ya Boleh. sedikit tentang aku ketemu Alena itu di salah satu bangunan yang bisa dikatakan kuno. Tapi masih dipakai atau udah nggak dipakai atau? Itu masih dipakai buat satu tempat nongkrong lah. Oke. Tempat nongkrong. Itu aku sebenarnya nggak, baik lagi aku nggak sengaja. Jadi aku diajakin temenku. Nah, diajakin temenku main ke tempat temennya. Nah, Ngikut gitu ceritanya. Oke. ngikut. Temanku mau nyamperin temennya yang lagi parkir di tempat itu, di tempat nongkrong Oh, itu. iya. Udah sampai sana kita ngobrol-ngobrol, pengen es teh nih, gitu kan. Pengen es teh Haus, nih, cerita pengen terus es teh. haus. Oke. Tapi kalau beli di dalam mahal. Ya udah beli di pinggir jalan aja, karena itu kebetulan di pinggir jalan besar, jalan raya gitulah, itu rame banget. Ya udah beli aja di sana. Kalau kita orang Solo kan di apa ya? Di wedangan, angkringan. Sorry. Di angkringan, ya udah beli aja di angkringan. Akhirnya temenku sama temennya pergi. Aku masih ada satu sama Pak Parkir sama aku. Oh, berdua aja. Berdua aja. Oke. Pak parkirnya kan ngurusin motor Oke. mobil yang lagi parkir, ada yang masuk ada yang keluar gitu kan. Aku cuma dia mainan HP gitu kan. Tahu-tahu tuh ada kayak suara orang nyinden mas.
sinden suara aja atau ada suara. maksudnya ada suara musiknya atau Enggak, penyanyi aja? jadi kayak alunan suara orang nyinden gitu. Jadi kayak ada suara yang ngalun gitu kan. Tapi kok makin lama makin didengar tuh makin ngeri. Terus akhirnya aku cari, aku ikutin suaranya, ketemulah di satu ruangan di luar, itu masih di luar, masih di area luar. Tapi sambil ngeliat dia itu. Oh, apa itu? Oke, Apa itu? Jangan sekarang ya. Kok nular? Kok nular? Mas Revi kok nular? Kok nular? Ini kenapa interaksinya terus-terusan gitu kan? Ketemu suatu ruangan. Oh, di ruangan itu aku lihat ada sosok pertamanya tuh sosok kayak apa ya? Wanita. Kayak, cewek pakai kebaya, pakai baju warna hijau. Rambutnya itu disanggung. Kayak penari mungkin? Kayak Bukan. Sinden. Oke. Tapi wajahnya serem. Jadi wajahnya kayak mohon maaf kayak kelupas. Ngelupas. Ngelupas gitu kan. Dan ternyata dia itu sering ganggu karyawannya situ. Oh, berarti karyawan di situ udah pernah ada ngalamin gangguan. Sering ketemu sama dia gitu. Dan nih, oh ya udah si Sinden lah ya udah gitu kan. Aku balik duduk lagi. Enggak ada interaksi. Enggak. Aku balik duduk lagi. Terus tiba-tiba baru duduk. Apa ini? Kok aneh sekali. Baru duduk. Tiba-tiba itu ada kayak suara orang nangis. Anak kecil nangis. Itu sekitar umur 6 sampai 7 tahun. Oh, masih kecil berarti. Itu nangis. Itu kayak jauh gitu kan. Padahal kalau ada suara yang jauh itu sosoknya dekat. Kebalikannya. Iya. Oke. Nangis, dia nangis, tapi lama-kelamaan tuh ada kayak Mas Bayu pernah cium bau daging yang gosong ya? Oke, Bukan sate ya, bukan sate ya, pernah. daging yang gosong. Ya. Nah baunya tuh kayak gitu, jadi nggak enak banget. Jadi awalnya interaksinya itu didengar suara orang nangis. Orang nangis. Setelah itu aromanya gosong. Oke, berarti sorry Mas Dimas, telinga sama hidungnya udah terlalu peka. Oke, terlalu parah peka. itu. Jadi ya itu, jadi udah nggak enakan di situ, udah nggak enak. Apa ini gitu. Terus akhirnya aku tengoklah ke belakang. Loh, kok ada sosok anak kecil tapi dari belakang, lihatnya itu dari belakang. Oh, jadi dia juga ngadep ke sana gitu. Oh, dia mau belakangi gitu kan. Aku lihat kok ada anak kecil gitu kan, rambutnya panjang. Tapi kok yang separuh itu gosong, jadi kayak badannya itu yang separuh itu gosong. Wah, ini pasti ini ya. Aku coba komunikasi nih. Nah, ini aku ajak ngobrol. Cuma aku ngajak ngobrolnya bukan ngajak ngobrol kayak gini. Tapi pakai batin lah, pakai Iya. batin. Kamu siapa? Pertamanya dia tuh nangis kencang banget. Nangis kencang banget. Nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Malah ditanya makin nangis gitu kan. Udah diam. Tapi tiba-tiba tuh dia jejer. Jadi dari belakang dia tiba-tiba jejerin aku di samping ini. Ikut nyongkrong gitu. Itu. Oke. Ya, kamu siapa? Gua. Dia masih nangis gitu, terus jawab. Dia menyebutkan satu nama, Alina. Loh, kamu kenapa di sini? Ya, aku masih nungguin ayah, ibu, sama kakakku. 3 orang itu. Iya. Apakah mereka itu keluarga berarti? Iya, itu ternyata itu satu keluarga. Aku masih nungguin ayah, ibu, sama kakakku yang belum pulang. Terus aku tanya, loh, mereka kok belum pulang? Mereka kemana? Nggak tahu. Sambil nangis ya? Nggak tahu, masih nangis. Dia masih nangis. Semakin ditanya semakin nangis gitu kan. Terus akhirnya, terus kamu di sini tuh ngapain gitu kan? Maksudnya ini tuh apa, bekas rumah kamu atau gimana? Iya, ini bekas rumah aku. Jadi Mas Bayu, jangan dikira bahasanya kayak gini ya. Jadi dia tuh punya bahasa sendiri. Dan aku ada kayak yang oh ya, jadi kayak ada yang bikin paham aku. Oh ya, ini translator kasarannya. Translatornya gitu kan. Terus
apakah ini bekas rumah kamu? Iya. Jadi ternyata kisah si Alena itu di situ dengan segala kisah pilunya itu sekitar abad 17 tahun 1700-an itu si Ya. Dari keluarga pribumi atau luar? bukan itu luar Oke. luar. Nah, jadi si Alena ini punya bapak ibu Kakak ya. kakak cowok. Lah pas itu ternyata pas lagi kayak lagi situasinya lagi memanas dan bapaknya itu keluar rumah, mereka bertiga ditinggal dalam satu rumah, dalam rumah itu akhirnya si bapaknya keluar, Jadi di dalam rumah masih ada ibu sama kakaknya sama Alina, ibu kakak sama Alina. Nah beberapa hari bapaknya itu nggak balik, dan akhirnya si ibu sama si kakak ini bilang, aku mau cari bapak. berdua. Iya berdua. Aku mau cari bapak. Kamu di sini. Ini pintu aku tutup. Kalau nggak ada yang boleh masuk, jangan biarin orang luar masuk. Jangan dibukain juga Iya, kalau jangan ada. dibukain sebelum saya pulang. Gitu. Mereka pergi. Terus akhirnya ada orang datang. Si Alena ini nunggu di rumah, ada orang datang. Ternyata orang yang datang itu adalah penjara. Jadi rumahnya Alena itu dirampok. Perampok sering. Iya, dikuras harta bendanya. Diambilin semua. Iya. Dan Alena itu rumahnya akhirnya dibakar. Plus Alenanya. Posisi di dalam. Iya, jadi Alenanya itu disikat, dibakar. Tragis juga yang itu. Tragis banget sih. Jadi itu emang gambarannya emang enggak apa ya? Mas Bayu cium bau gosong enggak? Iya, dikit kecium. Ada kan ada jangan ya nanti ya. Ini kok ini Iya sih. Tahu sih benar sih. baunya nggak enak banget sih, jadi ini enggak. Sorry mas, itu kan tadi kan dua orang ibu sama kakaknya keluar nyari. Itu juga dibunuh di luar atau Akhirnya mati di luar. Ternyata ayahnya itu juga mati. mungkin kalau perampoknya itu udah ngerancangin gitu ya? Bukan, itu mereka mati aku nggak tahu. Tapi kayaknya kayak mati karena ditembak, mungkin karena perang atau gimana. Oke. Kayak gitu sih. Masih kecil juga gini. Sorry. Itu. Terus gini Mas Bayu. Jadi setelah kejadian itu, setelah aku interaksi sama si Alena, itu ternyata temanku pas datang bawa es Vitamino, aku coba dong tanya sama temanku, oh iya kak, di sini ada sosok cewek, anak cewek yang gosok di separuh. Oh iya mas, itu sering banget ganggu di sini. Itu juga berarti si Alena itu. Iya, tapi itu kemungkinan adalah jin di situ. Oke. Jin atau mungkin korin, tapi nggak tahu lah, itu serem sih, tragis banget. Jadi dia tuh sering ganggunya apa? Sering mainan kursi di tempat tongkrongan itu, sering kayak mainan kursi geser. Itu mejanya geser ya? Ini Dikit, geser dikit ya? jangan. Udah adik Alena, udah pulang dulu nak. Udah malam. Udah malam. Udah malam. Udah ya udah. Masih merinding. Habis ini selesai ya, Oke. Bapak-bapak tolong dibenerin, bapak-bapak. Tolong dong. Tolong dong. Terus ternyata si Alena tuh kayak apa ya, kayak dia tuh kayak sering ganggu di situ, sering interaksi sama pegawainya. Terus kadang ngagetin kayak gitu. Jadi Dia menampakkan diri. Iya, menampakkan diri. Oke. Jadi mau closingan di tempat tongkrongan itu, tiba-tiba ada anak kecil nongkrong. Oke. Terus pas ditanyain, balik badan separuh gosong. Berarti beberapa pegawai udah pada tahu ya? Iya, udah pada tahu.
Mau dilanjut nggak nih? Gini aja. Kita closing dulu aja. Oke. Berarti cukup ya ini ya? Cukup. Nanti kalau dia marah, yang repot kan saya juga. Iya, Katanya closing aja deh kayaknya. Oke. Soalnya si Alena ini pernah ikut saya. Dia sampai rumah, sampai rumahku. Jadi si Alena ini pernah ngikutin sampai depan rumah, tapi nggak bisa masuk. Nangis di depan kan, nangis di depan rumah terus. Aku lihat, lu kenapa kamu di sini? Ya tak tahu pulang, ini bukan tempat kamu. Aku bilang gitu. Sorry, berarti Mas Dimas juga beberapa kali mungkin diikutin mereka juga ya, Iya. yang udah pernah interaksi sama Mas Dimas ya? Oh, Oke. ada yang kayak gitu sih. Jadi ini mungkin dia sudah mengenali saya, jadi mungkin tadi udah ya Mas Bayu, ayo closing. Oke, cerita dari Mas Dimas mengenai sosok Alena. Cukup dulu sampai sekian ya. karena ada beberapa mungkin Nggak kondusif. ya. Oke. Sebelum kita akhiri video ini, Jangan jangan lupa di like, komen, subscribe juga dan di like juga. Subscribe, like, comment, dan share. share. Oke. Di mana? Di channel YouTube kita di Indigo Story. Oke. Juga jangan lupa follow Instagram kita di @indigo.story. Bagi teman-teman yang mau cerita mungkin atau Yang punya tanya-tanya, cerita atau tanya silahkan bisa silakan DM. ya. Bisa DM, nanti bisa lah nanti bisa kirim email juga buat yang mau kisahnya, yang mau ceritanya mau Kita up. Oke. di akun YouTube kita. Oke. Sekian, Bayu pamit. Mas Dimas pamit. Iya. Rahayu. Rahayu.